Pintu. Halo, ketemu lagi di acara Ketuk Pintu. Ketuk pikiranmu, ketuk hatimu, dan terima inspirasi-inspirasi positif dari narasumber yang luar biasa. Beliau sahabat saya, sudah lama tidak bertemu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini akan memberikan banyak inspirasi positif buat semua penonton Ketuk Pintu. Oke, langsung saja. Kang Dedi Kuma Damang. Alhamdulillah, Kang Dedi Kiki. Santika ya. Ya, Dedi Oke. Asantika atau Dedi Santika. Dedi, saya panggil Kang Dedi aja. Kami sudah divaksin dan menjaga jarak juga supaya lebih enak kita buka saja maskernya. Kang Dedi. Oke. Mereka jadi kasepna. Alhamdulillah. Oke ya, jadi bincang-bincang hari ini mungkin beda dengan yang sebelumnya. Ini lebih ke bagaimana kita menyikapi hidup di depan untuk semua pemirsa Ketuk Pintu. Kang Dedi, kegiatan apa nih hari-hari ke belakang? Kesibukannya naon nanti? Oh, ya Alhamdulillah, Kang Kiki. Saya sebetulnya kesibukan masih seperti dulu. Ya. Saya masih bankir sampai detik ini. Tapi mungkin lebih ke tidak rutin ya, pekerjaan yang tidak rutin. Kemudian saya juga saat ini membina yayasan dan juga penasehat di yayasan yang lainnya lagi. Ya. Riweuhnya Lumayan. masih sempat tak itu. Tapi meskipun seperti itu, touring itu punya agenda khusus. Oh, touring ada kan. Gini, Kang Dedi. Kemarin saya lihat satu tayangan di channel kawan ya. Channelnya namanya Ayam Meureun. Itu si narasumber itu menggunakan kaos. Kaosnya Ferry Mariadi kalau nggak salah. Tulisannya adalah alumni COVID. Ditambahan ya, alumni COVID Bangsat. Nah, gitu. Jadi demikian marahnya ya. Saya dengar Kang Dedi juga penyintas COVID ya. Bisa cerita nggak gimana dan apa yang harus dilakukan? Iya. Qadarullah memang saya juga ngalamin ya. Jadi COVID ini juga luar biasa saya rasakan ya. Itu 5 minggu. Seminggu pertama saya isoman di rumah. Kemudian 2 minggu saya ternyata harus stay di rumah sakit. Dan setelah 2 minggu di rumah sakit saya juga harus stay lagi 2 minggu di rumah lagi. Jadi ternyata memang COVID itu ada. Ya, artinya apa yang saya rasakan terutama nafas ya, sesak sekali ya. Dan pada saat saya sakit itu lagi puncak-puncaknya COVID. Itu, Oke. Nah, kan ini bukan nakut-nakutin ya. Jadi kalau dengar berita dari pemerintah bahwa akan ada gelombang ketiga dan seterusnya, tips apa nih supaya kita tidak abai gitu ya? Ya, ikhtiar yang paling dasar adalah karena saya melihat ada perbedaan penyintas COVID yang belum vaksin dan yang sudah vaksin. Saya melihat pada saat itu saya belum vaksin. Saya merasa berat sekali. Dan alhamdulillah anak saya juga kena. Tapi anak saya alhamdulillah anak saya sudah vaksin. Anak saya sudah vaksin. Sudah vaksin kenanya. Jadi OTG. Jadi OTG dan dia bisa melakukan aktivitas. Artinya di rumah dengan walaupun positif ya. Iya, meskipun positif. Jadi intinya tetap prokes. Karena kalau melihat sekarang kan situasi seperti yang sudah normal ya. Iya. Eropa sekarang hari per hari ini juga pemerintahnya di beberapa negara itu sudah menyatakan akan melakukan lockdown kembali karena naik ya. Oke. Jadi itu satu pesan tuh bahwa kita tetap harus waspada ya, tidak abai terhadap prokes. Dan kita ke Eropa jadi harus diundur. Ya. Karena terlalu lama di ininya katanya di karantinanya. Oke, gini Kang Dedi, kalau melihat dari kurikulum vitae Kang Dedi itu hampir separuh hidup Kang Dedi itu di dunia perbankan ya? Ya, lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Lalu masuk ke masa akhir yang sering disebut pensiun itu memang direncanakan. Ada rencana untuk bahwa setelah ini selesai saya akan pensiun ya. Punya planning nggak? Nggak.
Enggak ya? Jujur enggak. Enggak punya planning? Enggak punya. Jadi sebetulnya pensiun yang memang saya alami adalah pensiun yang memang harus saya alami gitu loh. Bukan karena berdasarkan usia 55, karena saya tuh merasa pensiun itu sejak usia 50, Anggi. Usia 50 saya merasa this time. Saya harus mulai switching ya, dari yang tadinya bekerja dengan orang lain, saya harus meng-create sebuah kegiatan yang produktif ya, dan alhamdulillah ya, meskipun sekarang tetap saya masih di perbankan, tapi statusnya bukan pekerja harian lah, gitu, kurang lebih begitu. Gini, saya sampaikan ke pemirsa, ada sebuah buku yang ditulis Kang Deddy, ini pakai riset apa tidak nanti bisa diceritakan, pensiunan sukses. Jadi tidak hanya kita sekarang misalnya yang menggunakan kata pensiun itu booming ya, preman pensiun misalnya. Ya. Sementara kita sendiri sampai hari ini kan memang masih belum, kami ya, mendefinisikan apa sih pensiun gitu ya. Lalu setelah saya baca ternyata memang sesuatu yang apa namanya penting gitu ya untuk difikirkan. Karena ini mau tidak mau akan dihadapi ya. Betul. Nah, judulnya pensiunan sukses ya. Sebuah akhir meraih bahagia di akhir hayat. Agak ngeri juga nih. Nah, itu dasar apa? Apa yang membuat Kang Deddy menulis buku ini? Gitu ya. Apakah berdasarkan riset, berdasarkan pengalaman? Ya? Karena kalau saya baca di dalamnya pun, di dalam buku ini pun tidak hanya melulu bicara teori ya. Ada juga sisi-sisi lain yang memang begini ya, gitu ya. Mangga sok di. Iya, yang Kiki nuhun. Ya, ini buku yang luar biasa menurut saya karena berangkat dari sebuah cerita. Saya mendapatkan cerita dari seorang kawan yang menceritakan ada seorang pensiun yang datang ke bank untuk mengambil pensiun, tapi dia tidak menerima uang serupiah pun. Saya tanya kenapa? Karena memang sebagian dari uang pensiunannya itu dipakai untuk mengangsur kewajibannya dia karena dia kredit pensiunan. Kemudian selebihnya lagi, uang yang lebihnya lagi itu pun juga sudah ditongkrongin sama bank lain atau mungkin juga bank-bank duduk lah, atau bank kalau istilahnya adalah bank-bank liar lah, itu kurang lebih, yang juga standby di situ. Jadi dia pulang lagi, malah untuk pulang, ongkos pulang pun dia harus minta ke kawannya sama pensiunan. Jadi gitu sedih ini pensiunan tragis ya. Iya, betul. Nah, artinya ketika saya melihat sebuah cerita yang menyedihkan ini, berarti ada yang salah, gitu loh. Berarti menurut saya dia tidak menyiapkan bahwa masa pensiunan itu harus disiapkan. Betul. Dan semua orang itu memang pasti akan pensiun, karir apapun, profesi apapun. Ya, itu aja, begitu, Anggi. Jadi awalnya dari situ. Ya. Kalau saya melihat yang saya lihat ya, karena saya belum pensiun, Pak. Jadi yang saya lihat itu ada bahasa-bahasa teknis ya, bahasa-bahasa medikal, misalnya post-power syndrome ya. Kemudian bahwa setelah pensiun itu juga ada sindrom-sindrom yang misalnya ya, bahasa Sundanya ulang-ulang. Setelah pensiun itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian banyak juga cerita bahwa kehilangan tadi post-power syndrome, nanti mungkin bisa dijelaskan. Orang yang setelah pensiun kemudian dia psikomatis ya, segala terasa, gitu. Segala terasa, sakit apa, tinggi, segala macam, dan pada akhirnya itu misalnya stroke ya, selalu dikait-kaitkan bahwa karena pensiun ya stroke. Gitu. Nah, kondisi ini menurut Kang Deddy gimana nih setelah pensiun? Mengalami nggak? Ya, sebetulnya post-power syndrome itu sebuah menurut saya sih, saya nggak tahu ya secara bahasa, secara akademisinya, tapi adalah sebuah perubahan kebiasaan
yang tadinya mungkin dia seorang pejabat, ya kemudian ketika dia pensiun, dalam pejabat itu pasti powerful, ya ada kewenangan, ada anak buah, besoknya tuh Ada ternyata fasilitas juga pasti. ada fasilitas juga, besoknya ternyata fasilitasnya nggak ada. Tapi dia masih merasa dia itu sebagai pejabat, gitu loh. Dan ini hampir semua orang ngalamin itu. Nah, cuman masalahnya adalah ini juga kemampuan orang untuk segera melakukan switching. Ya, ini kemampuan ini yang menurut saya penting. Boleh saja merasa seperti itu, merasa kehilangan, tapi jauh lebih baik, lebih cepat lebih baik untuk segera sadar. Nah, yang nggak sadar ini yang bahaya, gitu loh. Akhirnya secara lingkungan sosial dia juga akhirnya jadi bahan tertawaan, ya. Kemudian juga buat dianya sendiri juga akhirnya tidak sehat, tidak baik, gitu loh. Menurut saya, ya dia tidak segera melakukan introspeksi atau sadar diri lah bahwa dirinya sekarang bukan pejabat lagi. Itu yang menurut saya bahayanya post-power syndrome. Kalau tadi posisi tadi ya berhenti dengan tiba-tiba dengan kehilangan power tadi, kan jadi menyatakan bahwa switching gitu ya. Bisa nggak dijelaskan switchingnya itu apa gitu? Nah, luar biasa. Ini pertanyaan yang sebetulnya secara teori gampang, secara praktek sebenarnya nggak gampang. Tapi beginilah ya, bahwa ketika kita mulai kerja sebagai apapun dimanapun, yang harus kita sadari adalah bahwa suatu saat akan berhenti. Ya. Nah, kesadaran itu tuh harus muncul satu hari sejak kita diangkat sebagai karyawan. Satu hari setelah kasarnya gitulah. Bahwa ini akan ada akhir. Akan ada akhir, gitu loh. Artinya kita harus menyiapkan masa itu, ya apakah lebih cepat atau lebih lambat atau sesuai dengan aturan lah misalnya. Nah, ketika masanya ternyata lebih cepat, ya yang pertama adalah melakukan switching bahwa oke, saya sekarang sudah tidak punya gaji rutin lagi, ya alhamdulillah kita masih punya yang lain, kesehatan. Ya, ini yang menurut saya harus dijaga, gitu loh. Switching ini yang menurut saya pertama kali adalah syukuri kita sehat. Itu nomor satu ya. Itu aja dulu, syukuri kita sehat. Kemudian kedua kita syukurin kita masih bisa berpikir. Ya, kita masih berpikir, alhamdulillah kita berpikir. Kemudian baru kita mencari apa nih yang kita bisa lakukan. Ya. Sebetulnya ada dampak positif ketika kita dalam kondisi seperti itu, Kang Kiki. Ya, maksudnya gini, kalau orang juga dalam posisi terpuruk, biasanya dia akan mengerahkan semua potensinya. Ya, sisi positifnya. Ya, meskipun juga ada yang ketika terpuruk langsung ngagoler gitu ya. Ada juga yang ngagoler begitu, maut gitu. Nah, kita ini kan dari awal sudah berpikir bahwa masa ini akan datang gitu loh. Ya. Nah, tinggal ya kita cari potensi yang kita bisa garap. Apa yang saya lakukan adalah saya itu from someone to no one, benar-benar from someone to no one. Ketika saya tiba-tiba usia 50 dan menjadi nobody gitu ya. Menjadi nobody, apa yang saya lakukan adalah saya harus punya activities yang produktif. Waktu itu saya kebetulan saya punya uang, ya saya beli mesin Kangen Water misalnya ya, pada saat itu, dan saya jualan air mineral. Yang tadinya misalnya masuk ke satu gedung di mana pimpinannya adalah kawan saya, kedasi gitu ya. Pakai dasi. Sekarang saya pakai ya kayak gini lah, kayak kaos, kayak celana jeans gitu ya, sambil bawa galon. Dan saya ngalamin juga Kang Kiki ketika saya ditahan sama satpam. Mau kemana? Mengantar ini Pak. Padahal ketika saya pakai baju rapi, ketemu atasan, hormat banget gitu ya. Tapi ketika saya menjadi bawa galon gitu, ditahan sama dia. Oh ya, naik ke lantai 4 aja Pak. Wah luar biasa saya bilang. Saya bawa galon gitu ke lantai 4. Itu terjadi. Hanya untuk mendapatkan uang 135.000. Tapi ya, ketika saya mendapat uang itu, saya bersyukur alhamdulillah. Gitu loh. Jadi seberapa besar kita menghargai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, switching itu saya mulai dari situ. Mau berapa rupiah pun saya terima, saya masuk dan saya bilang alhamdulillah. Dan saya
keluar dari gedung itu, saya mengendarai kendaraan itu, saya mengatakan, alhamdulillah ya Allah, nikmat mana lagi ya. Jadi salah satu poinnya adalah mensyukuri. Karena saya banyak lihat juga teman-teman yang pensiun ini banyak mengeluh Pak. Kan sering mengeluh gitunya gitu, susah lah. Nah, tadi dikatakan bahwa di hari pertama harusnya sudah berpikir tentang apa yang akan terjadi di depan gitu kan. Dan penulis buku ini saja itu terlambat ya. Iya. di akhir-akhir baru menyadari. Iya, makanya saya mengingatkan ke. Tapi tidak ada kata terlambat. Iya, tidak ada kata terlambat. Oke. Nah, Kang, satu lagi nih ya, kalau kita bicara pensiun ya, menyiapkan masa pensiun, artinya tadi dari seseorang tidak menjadi seseorang, gitu, kan tidak bisa sendiri. Kita punya keluarga nih yang sudah terbiasa katakanlah dalam posisi yang ada di zona nyaman. Ya. Ini akan hilang nih. Nah, kan tidak mungkin juga kita bahasa Sunda nama cicing wae gitunya. Apa yang harus dilakukan? Ya, komunikasi. Komunikasikan dengan keluarga, ya, dengan istri pasti, dengan anak-anak juga libatkan. Ya, jadilah mereka tuh tim supporter, ya, untuk sebuah masa yang baru. Ya, saya sampaikan, saya kumpulkan anak saya, ya, Papa ini tidak kerja seperti kemarin lagi. Papa saran sekarang ini untuk mencari uang tuh Papa harus berpikir bagaimana caranya. Oleh karena itu bantu Papa. Bantunya gimana? Itu enggak usah. Bantu untuk dirimu belajar dengan benar. Satu itu. Ya, kuliah dengan benar. Ya, nggak usah buang-buang waktu. Jangan cuma buang waktu, karena ya, semakin cepat kamu mandiri, semakin ringan beban Papa. Oke. Gitu loh. Saya bilang, katakan seperti istri saya tuh juga mengerti betul gitu ya. Saya ajak bicara, istri saya sangat support gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu loh. Ketika saya komunikasikan dan mereka menjadi tim saya gitu ya, dan mereka mensupport segala macam, malah juga ketika saya jadi trainer, saya ajak nomor 2 untuk supportnya, mau gitu. Oke. Siapa? Anak saya juga jadi dokumentasi, siap gitu. Jadi kita tuh jadi tim, kadang-kadang jadi tim. Itu kan. Iya. Jadi sekali lagi bahwa menghadapi masa pensiun itu tidak sendiri ya. Jangan sendiri ya. Harus bersama-sama. Deruasnya. Tidak kaget. Gitu. Iya, dan yang membuat si seorang pensiunan itu stres adalah dia berpikir setelah pensiunan itu tetap harus penuhi sesuatu seperti sebelum dia pensiun. Itu yang membuat dia beban. Iya. Oke. Nah, kembali lagi nih ke masalah masih tetap mengenai pensiun gitu kan. Ini juga ada fenomena ya, fenomena yang luar biasa buat saya, bahwa pensiunan itu di Republik ini itu menjadi market yang asik nih buat perbankan, ya kan? Satu yang saya lihat. Padahal tadi di cerita awal ada problem yang seperti tadi, karena tangan nggak dapat apa-apa, karena problem yang tadi. Nah, bagaimana sebetulnya, apalagi Kang Deddy dari dunia perbankan gitu ya, ini sebuah fenomena yang memang ada gitu kan, dan kalau saya baca di buku gitu bahwa saya tidak melihat ini sebuah kemitraan yang fair buat saya gitu ya. Buat saya, kalau saya baca, saya lihat ya bank aman, tapi kreditur itu debitur itu buat saya juga dalam posisi sulit ketika memang tadi tidak bisa memanage, kemudian dalam tanda kutip bahasa tadi saya tuh konsumerisme ya, ada di pola di masyarakat kita tuh seperti itu. Nah, melihat fenomena ini punya tips nggak kan? Kan orang bank nih. Ya sebetulnya perbankan itu juga menurut saya sih sudah cukup baik mengatur, ya, artinya ada rasio antara income-nya dia dengan berapa besar angsuran yang harus maksimal, ya, sehingga jumlah maksimal angsuran itu menentukan plafon yang diberikan.
semua perbankan punya rasio itu. Jadi tetap memperhatikan bahwa pensiunan itu juga harus tetap mendapatkan uang setiap bulan. Ya, masalahnya adalah debiturnya itu sendiri. Debiturnya itu sendiri nggak cukup dengan satu sumber dana. Dia dapat lagi dari yang lain lagi karena keperluannya ada lagi yang baru. Sementara perbankan sudah tidak melayani gitu karena dia sudah rasionya sudah maksimal. Sehingga dia cari sumber-sumber lain termasuk mungkin juga nanti akan bicara tentang pinjaman online misalnya seperti itu atau barangkali juga disebutnya dengan pinjaman saya sih menyebutnya lintah darat lah seperti itu. Itu jadi balik lagi ke perilaku si pensiunannya itu. Jadi kalau begitu kan kalau dikaitkan dengan buku ya, itu nggak sukses sebagai pensiunan. Betul. Ya, tidak sukses. Gitu. Makanya saya ingatkan kepada mereka, ya, kalau sudah terjerat di pinjaman yang terus tidak pernah ada berhentinya, ya, menurut saya hidupnya tidak akan pernah nyantai gitu loh, ya. Meskipun kredit di perbankan itu juga di cover dengan asuransi, tapi yang pinjaman di luar perbankan siapa yang menjamin gitu, ya, seperti itu. Makanya hindarkan itu. Saran saya sih sebetulnya menghindarkan itu, karena saya artinya kalau tidak untuk hal yang sangat urgent, ya, menurut saya hindarkan. Kecuali memang urgent dan memang sesuatu tidak ada solusi, ya itu bisa jadi sebetulnya bisa jadi manfaatkan untuk hal yang positif, Kang Kiki. Ya, sepanjang si debitur atau si pensiun ini punya rencana yang baik. Ya, artinya dengan uang itu dia akan melakukan apa? Misalnya karena untuk ngumpulin uang ada susah, misalnya renovasi rumah, ya, yang sifatnya atau berhubungan dengan hobi, sepanjang memang masih secara rasio masih masuk. Oke. Gini Kang, satu lagi pertanyaan. Kan pensiun itu ada yang lump sum ya? Lump sum kan? Jadi broken lah bahasanya. Nah, ini juga pengalaman gitu ya. Biasanya seseorang yang pensiun, tadi Kang Deddy juga bilang harus ada aktivitas, kegiatan lah. Mereka kadang-kadang juga berpikir, gue punya uang nih, bisnis gitu kan, apapun yang dia lakukan. Apalagi ketika bergabung dengan teman-teman nih. Kenyataannya kan jebol. Ya, lalu jadi problem lagi, kembali lagi ke pensiunan yang tidak sukses gitu ya. Tak kumaha katakan. Ya. Bisnis tanya biasanya kecenderungan itu. Bayangin sama Kang Kiki, sepanjang hidupnya dia tuh worker. Sepanjang hidupnya dia bekerja dengan bagian dari sebuah sistem. Ya, tiba-tiba dia pensiun, kemudian dia punya uang, kemudian dia jadi entrepreneur. Ya menurut saya nekat, kategori nekat. Gitu. Kategori nekat gitu loh. Itu satu. Kedua, banyak juga yang dapat lump sum itu juga tergoda oleh orang-orang yang menggambar atau memberikan sebuah proposal bisnis. Ya, proposal itu nggak ada yang rugi. Catat, seingat saya nggak ada proposal yang rugi. Nyalain proposal. Ya. Dan orang yang awam di dunia bisnis itu terhipnotis dengan proposal itu. Terbuai kan? Terbuai, bukan terhipnotis, mah beda ya, beda. Terbuai. Nah, artinya dia bayangkan kalau dia investasikan sampai ada yang pesimis pun masih menguntungkan. Ya, pesimis, realistis, optimis gitu. Ada tiga. Yang pesimis aja masih menguntungkan. Dia bilang, wah ini bisa menjadi income dia, gitu loh. Padahal ya belum teruji, gitu loh. Dan dia sendiri juga tidak tahu bisnis itu seperti apa nature-nya, gitu loh. Saya potong nih. Ngalamin nggak? Ngalamin. Jadi saya ngalamin yang ini makanya. Ngalaman bisa. Ngalaman sangsara kita tadi. Dan tidak astagfirullahalazim. Dan tidak sekali. Ya. Oke. Jadi dari pengalaman ini juga dituangkan di dalam buku ya. Betul. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi ya, bahwa setelah pensiun ada beberapa aktivitas yang memang ditulis di dalam buku. Saya juga melihat di situ hobi ya. Nah, urusan dengan masalah spiritual kumaha. Itu kan salah satu juga ya di usia pensiun. Ini juga saya senang dengan sambutannya Agim dalam buku itu.
Jadi sebetulnya masa pensiun adalah sebuah periode di mana orang bisa melakukan sebuah switching. Oke. Menyadarkan kepada setiap insan manusia untuk melakukan switching yang tadinya sifat keduniaan itu mulai melirik akhirat. Karena suatu saat ya kita juga akan dipanggil. Ya. Ini rada berat ya, rada berat. Kan malah sedikit berat ya. Nyawanan ya. Saya tahu aja. Kan di konsep Islam itu tidak ada yang namanya pensiun kan? Iya, betul. Ya, Islam itu tidak mengenal pensiun dan saya juga seperti komen gitu. Iya. Jadi ini kan Islam nggak ada pensiun, setuju. Islam itu adalah mengatakan seperti ini. Sepanjang hidupmu harus produktif. Kalau satu urusanmu selesai, cari urusan yang lain. Gitu loh. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ya. Nah, sangat setuju. Malah sebetulnya juga konsep pensiun itu juga sebelumnya dulu, zamannya dulu, itu nggak ada pensiun. Ya, masa industrialisasi, zamannya industrialisasi di Eropa, Inggris adalah negara pertama. Revolusi industri ya. Revolusi industri. Inggris adalah negara pertama yang menanamkan sistem pensiun. Kenapa? Karena banyak usia-usia produktif mulai bermunculan. Ya. Dan kenyataannya juga semakin tua kan kapasitas. Ya. Betul. Kita tenaga semakin lemah, mata juga mungkin semakin buram. Ya. Tuh, pola pikir juga kan sekarang kalau kita bandingkan dengan anak-anak kita gitu, mereka kan juga komputer kan gitu. Kalau lihat HP kita makan lambat. Fakta-fakta ini yang membuat memang ini harus segera ada yang disebut dengan pensiun. Tapi dalam Islam pensiun itu tidak dikenal. Tapi carilah kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Gitu. Oke. Setuju. Nah, kalau kembali lagi ke yang tadi ya, menjalankan hobi ya. Kang Lidi naon? Saya tuh touring nya. Artinya touring itu sifatnya rekreasi. Ya. Touring itu adalah sebetulnya buat saya menikmati indahnya ciptaan Allah. Ini bukan juga Ustadz, tapi apa yang saya rasakan seperti itu. Hobi yang lain lagi adalah saya memang olahraga. Setiap hari saya olahraga. Hampir setiap hari saya olahraga. Olahraganya yang ringan-ringan aja, pingpong. Kita bikin komunitas di komplek dengan bapak-bapak yang sama-sama pensiunan, ya. Kita rereongan, kita bikin sarana olahraga, kita beli meja, akhirnya rutin. Gitu. Itu adalah salah satu kegiatan. Kemudian saya juga punya kegiatan di filantropi, di sosial. Ya, saya punya. Penuh ya? Ya, saya punya. Kegiatan Kang Lidi penuh. Saya tuh 2 yayasan Laci Sirul Hikam, satu lagi yayasan Ruang Insan Berbagi. Dan ini juga alhamdulillah kita sudah punya ambulans, kita sudah punya relawan puluhan. Jadi Kang, suksesnya seorang pensiunan itu mohon dijelaskan nanti bahwa ukurannya bukan materi, kan? Ukurannya tadi happiness, kan ada sharing sosialnya dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau nih sekarang yang dilakukan setelah berhenti dari perbankan itu menjadi guru, yang ditanya, emang itu ada passion di situ atau memang kebenaran jadi guru gitu, jadi trainer atau diniatan memang ada passion di situ? Iya, selalu ada sebuah reason kenapa saya tuh ingin jadi guru lah gitu ya. Saya ingin jadi dosen. Saya pernah ketika saya menjadi salah satu eksekutif lah, salah satu bank, itu saya mewawancarai calon pegawai. Sebetulnya dia sesuai dengan bidangnya dia. Ya pada saat itu bidang akuntansi. Pertanyaan saya basic tentang akuntansi. Kemudian dia nggak bisa jawab. Saya bilang, ini yang ngajarnya gimana sih? Kok jurusan akuntansi? Kurang ngajarnya katanya. Kayaknya ya orang hukum kayaknya yang ngajarnya. Jadi saya sedih ngelihat kualitas sumber daya manusia sebetulnya. Menurut saya harus ada 2. Kita bicara tentang hard competencies dan bicara tentang soft competencies gitu ya.
Saya sempat juga diundang oleh ITB, farmasi ITB. Kenapa juga saya juga jadi dosen ITB di farmasi, di profesi? Karena saya bilang juga harus dibekali dengan soft kompetensi. Ya, ini yang sebetulnya melatar belakangi saya, ya, sehingga saya harus jadi dosen. Akhirnya tahun 93 saya jadi dosen dulu. 93 di STI Dharma, dulu masih Pak Arifin almarhum. Arifin Wirakusuma ya? Iya. Kemudian saya pernah di LPKIA juga selama 8 tahun saya sempat jadi dosen. Yusuf Randinya. Paulus Tansil sekarang. Oh, ya, dulu kan itu ada kaitan sama beliau ya. Iya, Yusuf Randi. Jagoannya. Jagoan komputer lah ya. Terus saya sempat juga di dosen tamu beberapa kali di Media Tama, kemudian saya juga dosen jadi di Ekuitas. Di ITB juga saya di farmasi di profesi. Ya, jadi insya Allah. Tapi kata teman-teman jangan mau jadi dosen sudah kan gitu. Nah, kerjanya ngadongin terus ngabsen. Bener dah, bener. Ngadongeng, ngabsen. Itu. Mending jadi guru. Bedanya? Iya, guru macam digugur jangan ditiru. Makanya kan pasti Kang Kiki sebagai dosen juga pasti hati-hati ketika mengucapkan sesuatu, apalagi kalau dalam bentuk nasihat, gitu ya. Itu kalau kitanya sendiri tidak melakukan itu. Betul. Itu prinsip buat saya juga. Jadi jangan terlalu banyak bicara yang memang bukan kompetensinya. Nah, Kang, balik lagi karena buku ya. Balik lagi ke buku nih. Saya melihat di sini ada beberapa tadi kita belum selesai masalah bahasa medikal tadi ya. Yang namanya post-power syndrome itu. Bisa dijelaskan nggak dalam riset Kang Deddy? Ada riset tentang orang menjadi post-power syndrome tadi udah dijelaskan. Yang lainnya ada nggak? Ada yang malah sebaliknya. Secara psikologis, kayaknya dia secara mental dia nggak siap. Dia malah nggak pede. Ya, coba aja sekarang Kang Kiki reuni SMP, SMA. Gitu ya. Reuni nggak pernah datang. Ketemu di jalan nggak hangat seperti dulu, nggak pede gitu. Kenapa gitu? Iya. Karena menurut saya salah satu dampak dari pensiunan itu juga membuat orang nggak pede. Dalam tanda kutip minder gitu. Minder. Karena saya mah pensiunan, saya mah nggak jadi punya apa-apa segala macam. Padahal nggak boleh gitu loh. Nah itu yang membuat dia terpuruk, akhirnya dia tidak bergaul, dan akhirnya dia tidak membuat dia bahagia gitu. Ada di sini kan yang disebut dengan silaturahmi harus terus dijalin. Kudu ulin ya. Kudu ulin. Jadi pensiun ulin, penlin. Nah, kalau kembali tadi ya, jadi ada yang minder kayak gitu ya. Indikatornya tadi reuni tidak datang, gitu. Jadi catat nih yang reuni nggak pernah datang, apakah Anda minder atau tidak? jadi ini yang tadi kembali ke awal harus dipikirkan bahwa sekarang ini masa pensiun yang sudah dekat itu di generasi kita ini sudah pensiun. Sudah. Di yang apa namanya ya sebelum generasi kita tuh ya? Aduh saya lupa. Bukan baby boomers ya, bukan. Sebelum saya lupa dari angkatan kita tuh sampai angkatan 64, 65 itu baby boomers. Setelah itu tuh sebelum itu flower generation. Flower generation sebelum baby boomers. Itu ya. Ayeuna milenialnya. Setelah kita milenial. Saya milenial. Ya, saya hafal dulu kemarin karena sudah lama nggak jadi dosen jadi lupa. Gini Kang. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada generasi yang sekarang yang akan pensiun juga suatu saat ya. Tadi apakah harus ambil asuransi, apakah harus menabung, apakah kan itu yang tadi di hari pertama bekerja harus difikirkan untuk bahwa kita akan berhenti satu titik gitu ya. Nah, untuk generasi yang akan pensiun suatu saat ini banyak nih kan. Apa tipsnya Kang? Ya gini, saya terus terang aja saya sangat percaya bahwa rezeki Allah yang ngatur. Jadi saya sangat percaya itu bahwa kita tidak akan selesai sampai rezeki itu Allah berhentikan gitu loh. Artinya di masa selama masih ada rezeki, kalau kita akan senantiasa diberikan kehidupan itu. Tapi gitu loh ya. Saya khawatir
ini ditangkapnya salah, gitu loh. Ya. Ya, oleh karena itu tetap well plan itu tetap harus dilakukan. Ya, perencanaan yang baik, termasuk ketika saya bicara dengan Pak Ustadz Ketua MUI Jabar Sahanya. yang sakit kemarin. Oh, ini saatnya Pak Profesor siapa? Dosen ITB. Hilap deh. Nanti tolong diingetin. Aduh, ini kata aja kalau gitu. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Islam modern itu atau perilaku kehidupan modern itu adalah well plan, termasuk juga berencana dengan asuransi. Ya, kan saya pernah jadi penjual asuransi, Kang Kiki, selama 2 tahun. Saya tuh ngajar. Salah satunya adalah metode tentang selling skill. Saya potong Pak. Pak Miftah. Pak Miftah. Nah, ya tahu. Penonton tahu Pak Miftah. Pak Miftah Farid. Ini problem pensiunan nih, agak loadingnya agak lama gitu. Punten. Ya, lanjutkan. Ya, jadi saya pernah jadi jualan asuransi. Ya, Sales asuransi. sales asuransi. Saya tuh ngajar. Salah satu pesertanya adalah salah satu manajer asuransi. Dia setelah saya selesai ngajar, dia datang ke kantor saya. Dia bilang, saya nggak percaya materinya Pak Dedi. Kebayang nggak kalau jadi trainer ada peserta training kayak gitu? Saya nggak percaya materi Pak Dedi. Kenapa nggak percaya? Saya sudah buktikan. Nggak Pak, saya nggak yakin Pak bahwa Bapak tuh bisa, bahwa ini tuh bisa menghasilkan. Oh, saya bilang, Anda jualan? Saya jualan asuransi Pak. Bisa di asuransi. Buktikan Pak Dedi. Produk Anda apa? Waktu itu dia salah satu asuransi lah. Ikut training saya. Produk knowledge. Oh, itu saya panas. Sebagai trainer digituin gitu. Materi saya tidak bisa diaplikasikan. Iya. Ini mah cerita aja lah ya. Terus akhirnya saya ikut training product knowledge. Kemudian dari situ, meskipun saya sebagai banker, waktu itu saya pegang cabang, satu cabang. Kemudian saya jualan asuransi. Tapi saya bilang, saya nggak akan jual ini ke nasabah saya, karena mereka akan bingung. Terserah Pak Dedi. Ini saya jualan asuransi. Ditantang ini tuh ya? Ditantang. Akhirnya saya closing terus. Suatu saat saya diundang gathering. Gathering semua sales. Dia tuh sudah manajer. Iya. Semua cerita tentang good news. Giliran orang ini. Tujuan saya ceritakan ya. Saya ini terus terang aja. Tadinya sudah tertarik sekali untuk narik Pak Dedi. Tapi saya yakin betul pasti saya ditolak. Iya. Akhirnya saya harus punya cara. Gimana bisa menarik beliau? Karena saya yakin betul beliau pasti bisa mampu closing. Akhirnya saya kepikir cara itu. Iya. Dan saya ternyata mampu buktikan Pak Dedi bisa jualan. Iya. Saya bilang, subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya bilang, saya dikerjain sama dia. Tapi akhirnya saya 2 tahun jadi sales. Dan closing banyak. Dan closing alhamdulillah. Nah gini, ini tadi di yayasan apa Pak Kang Dedi aktifnya di dua, di Yayasan Lajis Darul Hikam dan Yayasan Ruang Insan Berbagi. Yang Ruang Insan Berbagi itu sudah menghasilkan sesuatu ya? Alhamdulillah sampai detik ini selama kurang lebih 1 tahun lah kita sudah memberikan banyak manfaat lah. Kurang lebih ke 7.000 penerima manfaat. Termasuk ini? Kopi... Ribs Coffee ini sambil berbagi. Ya. Jadi dari hasil penjualan ini disumbangkan semuanya kepada kaum duafa dan seterusnya. Ya. Oke. Di mana itu? Apanya? Outletnya? Enggak punya outlet. Ini online. Online. Oke. Ini online. Ini jadi ini ada misinya juga ya. Okay. Ada misinya. Ini buat saya nih. Mangga. Aduh, nuhun pisan. Gratis. Nah, di akhir ini masih banyak sebenarnya ditanyain, cuma waktu juga ya. 2 malam lah. Betul. Mau 2 hari 2 malam. Saya sekali lagi sampaikan kepada pemirsa bahwa tidak usah takut dengan kata pensiun, gitu ya. Selama kita bisa membuat planning yang tepat, ya, menyikapi dengan baik, jangan salah langkah.
rasanya buku ini bisa menjadi pegangan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pensiunan dan yang akan menuju ke Purna Baktinya bahasa Indonesia nama. Nah, tips dari Kang Deddy untuk pemirsa Ketok Pintu, ya, tentunya buat semua, tidak hanya untuk pensiunan. Saya belum pensiun, Pak. Apa kira-kira yang penting Tips menghadapi pensiun? Oh, oke. Masa pensiun. Oke. Pensiun adalah karir tertinggi, sekali lagi. Iya. Oleh karena itu, bersyukurlah satu ketika pensiun itu datang. Bersikap bersyukur. Karena mission accomplished. Selesai mission dengan selamat. Betul. Gitu ya. Artinya banyak orang yang tidak mengalami pensiun. Ya. Karena masalah karena ada masalah atau hal yang lain. Ya. Jadi pertama, syukuri ketika masa pensiun datang. Dan jadikan pensiun itu adalah proses untuk transformasi, melakukan hijrah dari yang tadinya duniawi menjadi akhirat. Itu. Gitu saja. Bahwa kita bahagia, kita selamat, secara dunia selamat, akhirat juga kita. Oke, terima kasih Kang Deddy, ya sangat inspiratif ya. Ini benar-benar bisa mengetuk pikiran kita, mengetuk hati kita untuk tadi semua yang disampaikan dapat Anda terima sebagai inspirasi yang luar biasa positif dalam kita menghadapi hidup. Oke. Ketok Pintu.